Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Oke anak-anak, pada pembahasan kali ini kita masih mempelajari subtema 1 kekayaan sumber energi Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dengan melakukan wawancara, kalian dapat mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal dengan penuh kepedulian. IPA dengan membaca dan mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. Pembelajaran 3. Ayo membaca. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. A. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. Yang B. Sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Kemudian, matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Kegiatan ini akan memudahkan kalian memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Mari kita buat peta pikiran dan Pak Guru bantu menjawab. Buatlah peta konsep dengan mengisi kolom-kolom berikut. Ya, ini manfaat energi matahari, kemudian bagi manusia, bagi alam, bagi hewan, bagi tumbuhan. Manfaat energi matahari bagi manusia. Sinar matahari pagi memiliki manfaat untuk memperkuat kesehatan tulang. Kemudian menghasilkan energi listrik. Ada banyak pembangkit listrik tenaga surya menggunakan sinar matahari sebagai sumbernya. Kemudian mengeringkan pakaian, ya, sebagai sumber cahaya, membantu pertumbuhan. Manfaat bagi hewan, membantu pertumbuhan tubuh hewan, menghangatkan tubuh hewan agar bisa bertahan hidup. Kemudian sebagai penunjuk arah bagi hewan yang terbang, mengeringkan bulu bagi hewan, kemudian menguatkan tulang. Bagi alam, mengeringkan tanah yang basah setelah hujan, menjadi sumber penerangan alami bagi semua makhluk hidup baik manusia dan hewan, memberikan suhu yang hangat bagi lingkungan. Sebagai pengatur tata surya, matahari adalah pusat tata surya dari galaksi Bima Sakti. Kemudian membantu terjadinya siklus air. Matahari membantu penguapan air laut sehingga bisa terjadi hujan yang merupakan bagian dari siklus hidup air. Kemudian bagi tumbuhan, memberi warna hijau pada tumbuhan. Kemudian membantu proses fotosintesis yang berguna untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Kemudian membantu proses pertumbuhan tumbuhan secara keseluruhan. Energi cahaya matahari menjadi sumber nutrisi terbaik bagi tumbuhan. Membantu proses pertumbuhan kecambah agar menjadi lebih kaya nutrisi, ya.
Berdasarkan bacaan di depan, coba identifikasikan sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Untuk mendapatkan jawabannya, kalian bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian. Boleh dengan Pak RT, orang tua kalian, paman, bibi, teman, kakak, saudara kalian, ya. Yang kedua, pertanyaan apa saja yang akan kalian ajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di lingkungan sekitarmu? Yang pertama, siapa nama bapak ibu, ya. Yang kedua, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak ibu? Jawabannya ayam, burung, dan itik, ya, ini contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut bapak ibu, perlukah kerja bakti untuk lingkungan bapak ibu? Jawabannya perlu, karena dengan kerja bakti lingkungan jadi bersih dan indah. Yang keempat, berapa kali kegiatan kerja bakti di lingkungan bapak ibu? Ya, 1 bulan 2 kali. 5. Apakah ada tempat untuk membuang sampah warga di lingkungan bapak ibu? Ada, ya. Kalian telah membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan. Berdasarkan daftar tersebut, lakukan wawancara. Kalian dapat melakukan sendiri atau bersama teman kalian, ya. Ini contoh laporan wawancara. Tanggal wawancara, narasumber, Pak RT, pertanyaan, apakah ada tempat untuk membuang sampah warga di lingkungan Bapak? Jawabannya ada. Dilanjutkan, berapa hari sekali kerja bakti di lingkungan Bapak? Ya, ini masih narasumbernya Pak RT, contoh 1 bulan 2 kali, ya. Kemudian kalian bisa menambahkan sendiri. Mari kita renungkan apa yang kalian pelajari pada pembelajaran kali ini, yaitu contoh jawabnya yang saya pelajari pada pembelajaran hari ini adalah tentang sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, membuat peta konsep, wawancara, dan mencari informasi. Yang kedua, manfaat apa yang dapat kalian ambil melalui pembelajaran hari ini, yaitu manfaat mengetahui sumber energi matahari dan manfaatnya. Wawancara, manfaat saya ambil adalah kita harus mendapatkan informasi dari narasumber, karena narasumber merupakan pusat informasi. Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kalian kuasai melalui pembelajaran hari ini, yaitu keterampilan bertanya dan berkomunikasi. Itu sangat penting, anak-anak, ya. Jadi kita belajar berani bertanya, jangan takut untuk bertanya. Yang keempat, apa yang akan kalian lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini, yaitu belajar lebih giat dan lebih semangat lagi. Bersama dengan orang tua, kalian bisa belajar bersama orang tua kalian. Oke, pada pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Salam tematik cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.